Shalom, kembali lagi bersama saya Alfa di channel GC Kok. Judul renungan hari ini, Tuhan di tengah badai. Pembacaan Alkitab, Markus pasal 4 ayat 35 sampai 41, Matius 14 ayat 22 sampai ayat 34. Silakan saudara baca dulu pembacaannya. Matius 14 ayat 27, tetapi segera Yesus berkata kepada mereka, "Tenanglah, Aku ini, jangan takut." Saudara pernah mengemudi di tengah hujan yang sangat deras? Dengan pandangan terbatas, kita tidak hanya harus lebih fokus memperhatikan rute perjalanan kita, tapi juga memperhatikan supaya kendaraan kita tidak keluar dari badan jalan atau masuk ke lubang di jalan. Juga kita memperhatikan agar kita tidak menabrak atau ditabrak kendaraan lain yang penglihatannya juga terbatas karena cuaca. Berlayar di tengah badai tentu lebih mengerikan dari itu. Sewaktu-waktu kapal bisa dibalikkan oleh hantaman ombak dan juga gelombang yang besar dan kuat yang siap menelan dan menenggelamkan kita. Danau Galilea agaknya termasuk danau yang cukup sering didera badai. Danau seluas sekitar 166 km persegi dan dalamnya sekitar 43 meter ini menjadi tempat di mana para murid Tuhan Yesus 2 kali diterpa badai dan angin ribut. Pertama, saat mereka bersama Yesus yang tidur di buritan, dan kedua, saat mereka berlayar sendiri, dan kemudian Tuhan Yesus menyusul dengan berjalan di atas air. Dua situasi berbeda tapi masalah yang sama, yaitu badai. Saudara, mari perhatikan dua kisah ini. Saat Tuhan Yesus tidur di kapal, para murid yang panik berseru membangunkan Yesus. Bukan badai, tapi seruan para muridlah yang membangunkan Yesus. Meski kita ada di tengah masalah yang begitu besar, seliri apapun doa kita, Ia mendengarkan kita. Setelah Tuhan Yesus bangun, Ia segera menenangkan badai itu, lalu menegur ketidakpercayaan para murid. Ini berbeda dengan kejadian yang kedua. Saat para murid berteriak-teriak karena mengira Tuhan Yesus adalah hantu, yang pertama yang Yesus lakukan adalah menenangkan para murid, baru kemudian menenangkan badai itu. Nah, mengapa? Karena Tuhan Yesus mau para murid mengerti bahwa Ia hadir bersama mereka. Bukankah ini indah? Yang Tuhan mau sederhana saja. Apapun badai masalah yang datang, Ia mau kita menyadari bahwa Ia bersama kita. Ia mau kita fokus padanya saja, bukan pada masalah atau hal-hal lain. Fokus pada Tuhan Yesus membuat Petrus bisa berjalan di atas air. Berseru kepada Yesus membuat ia bertindak meredahkan badai. Dan badai berhenti begitu Tuhan Yesus naik ke atas perahu. Nah, saudara, ini juga yang harus kita lakukan. Saat masalah datang, arahkan hati kita kepadanya, berserulah minta pertolongannya, dan izinkan Ia masuk ke hati kita, mengarahkan apa yang mesti kita lakukan. Amin. Jangan biarkan badai dalam kehidupan kita, badai persoalan, badai masalah mengalihkan kita dari Tuhan. Terima kasih saudara sudah mendengarkan renungan ini. Bantu support dengan like, komen, dan share video ini. Subscribe channel ini, nyalakan lonceng notifikasinya untuk dapatkan update terbaru dari channel ini. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.